Ketersediaan ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau, menjadi syarat dalam pembangunan kawasan perumahan yang mempunyai fungsi antara lain, sebagai tempat bermain, tempat berolahraga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, pembatas atau jarak di antara masa bangunan, penyegaran udara, menyerap air hujan, menjaga kelangsungan iklim mikro dan lain-lain. Sehingga dengan kondisi ini, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui mengambil inisiatif untuk membuat ide, gagasan untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai taman layak anak. Adapun inovasi ini dinamakan Taman Layak Anak Keramat Betuah. Inovasi ini sangat bermanfaat sekali bagi warga masyarakat, terutama untuk menghindari oknum-oknum masyarakat yang menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan sampah liar. Sekaligus juga lahan inovasi taman layak ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar maupun luar. Tempat ini dijadikan sebagai sarana untuk tempat yang baik sebagai tempat bermain anak, tempat bersantai dan dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat rekreasi keluarga. Kemudian juga inovasi ini dapat mendukung Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui sebagai kelurahan dan kecamatan layak anak serta menjadikan Pangkal Pinang sebagai kota layak anak. Di wilayah Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang, terdapat lahan yang memang tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kondisi sebelumnya banyak dimanfaatkan oleh oknum masyarakat, sebagai tempat pembuangan sampah liar, sehingga terlihat kotor dan kumuh, apalagi lokasinya terletak di pinggir jalan dan di pinggir sungai Rangkui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Badri, Lurah Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Taman Layak Anak Keramat Betuah. Sedikit ingin bercerita. Jadi pada waktu saya ditugaskan di Kelurahan Keramat, tepatnya bulan Juli tahun 2020, lokasi Taman Layak Anak itu dulunya merupakan semak belukar, dan di situ tempat oknum masyarakat membuang sampah, sehingga itu menjadi PR buat saya untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di lokasi tersebut. Awalnya saya mengajak masyarakat dan juga pengurus RT RW melakukan kegiatan gotong royong di situ membersihkan area tersebut. Namun setelah beberapa kali kami melakukan kegiatan gotong royong, ternyata masih banyak oknum masyarakat yang membuang sampah. Nah, kami berpikir jika lokasi tersebut kami jadikan taman, maka oknum masyarakat yang sering membuang sampah di situ akan berpikir berulang kali ya untuk membuang sampah di lokasi tersebut. Namun yang jadi persoalan, pada waktu itu kita tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembangunan taman tersebut. Akhirnya kami berupaya untuk melakukan pembangunan dengan cara swadaya masyarakat. Akhirnya taman tersebut mulai berbentuk, ya, lokasi tersebut yang tadinya semak belukar sudah mulai menampakkan wajahnya sebagai sebuah taman. Namun memang belum sempurna. Nah, akhirnya karena dana tidak ada, sempat berhenti. Kemudian saya juga sempat berdiskusi dengan pimpinan, kira-kira taman yang akan kami bangun itu taman apa. Akhirnya dapat masukan kita jadikan sebagai Taman Layak Anak, karena kebetulan di Pangkal Pinang untuk fasilitas umum Taman Layak Anak belum ada. Nah, kami akhirnya mencoba mencari dana melalui proposal CSR. Dana CSR kami ajukan ke perusahaan BUMN yang ada di Bangka Belitung, tepatnya ke PLN wilayah Bangka Belitung, dan alhamdulillah proposal kami disetujui. Akhirnya kami mulai membangun permainan anak, ya, fasilitas untuk permainan anak, dan alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 7 fasilitas untuk anak-anak bermain. Dan kemudian kami juga mendapat bantuan dari Yayasan Erick Thohir untuk membangun gazebo di tempat tersebut, sehingga jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya bermain di lokasi tersebut, jika tiba-tiba hujan itu bisa berteduh di gazebo tersebut.
kami juga sebenarnya masih ada rencana untuk pengembangan taman tersebut, yaitu di situ kami berencana ingin menjadikan selain sebagai tempat bermainnya anak-anak juga sebagai tempat wisata kuliner, pusat wisata kuliner untuk Kelurahan Keramat. Namun ya lagi-lagi terbentur dengan dana, tapi kami sudah berupaya mengajukan proposal ke BUMN, dan jika memang proposal kami disetujui, insya Allah tempat tersebut akan kami jadikan sebagai pusat wisata kuliner. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.